Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita sekarang lagi di podcast mengenai kewirausahaan. Nah, saya Rudi sebagai host dari perwakilan tema Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, bisa dikenalin mas namanya? Ya, perkenalkan nama saya M. Fahri Albana, biasa dipanggil Bana, dari jurusan Arsitektur UIN Malik Malang, angkatan 2017. Nah, kita kan sekarang lagi sama Mas Bana ya, podcast kita membahas tentang kewirausahaan. Nah, bukan tanpa alasan kalau kita undang Mas Bana ini bukan tentang kewirausahaan nih mas ya. Iya, siap. Ya gimana lagi, bisa diceritakan gimana mas usahanya. Setahu saya kayak masnya dari jurusan arsitektur ya, ya, arsitektur. Jadi jurusannya kan nggak jauh dari gambar menggambar ya mas ya. Iya. Kalau bisnisnya sendiri, Kalau bisnis saya sih itu mas ya bisnis kecil-kecilan lah, maksudnya yang bisa aku kerjain ya aku kerjain aja, kayak ruang lingkupnya sih kalau bisnisku itu ke desain grafis mas. oh desain grafis ya, jadi nggak jauh dari dunia arsitektur, Ya, masih ada gambar-gambarnya ya, gitu ya. Oke. ada desain-desainnya gitulah pokoknya. Terus mulai kapan nih? Apa namanya? Garis desain ya kalau nggak salah. Oh iya, garis desain. Ya namanya garis desain ya teman-teman ya. Nanti cari aja di Bisa Instagram. dicek di Instagram ada Ada di ada Instagram. garisdesain.id. Garisdesain.id. Ya. Nah, bisa ceritain kok kepikiran sih dulu, wah aku mau bikin nih garis desain. Itu gimana awalnya? Kalau awal sih itu mas, kayak bikin apa desain-desain gitu, kayak desain poster, desain baju itu dulu itu sih. Kalau dari desainnya sendiri aku udah mulai dari SMA, tapi kalau udah dari SMA iya seneng udah desain gitu? seneng SMA itu seneng desain poster gitu, kaos-kaos itu sempat juga punya brand juga saya mas dulu itu SMA, tapi waktu masuk kuliah itu udah kayak udah gak memungkinkan. Iya, ganti aja nih namanya gitu. Kayak Ya udahlah gitu, branding gitu ya. Terus juga teman saya yang aku ajak udah kayak nggak ada kabar, ya udah. Oh, berarti dulu sempat kolaborasi ya? Iya, sama temennya? sempat ada 3 orang mas. Oh, Satu 3 tim orang. iya. Oh. Jadi brand saya itu ada 3 orang. Itu aku sama temanku yang satu kuliah, yang satunya ini kerja gitu. Oh, gitu. Jadi dulu itu apa namanya? Jadi emang senang dasarnya dari SMA ya? Berarti Iya. dapat dari berapa tahun kira-kira? Berapa ya? Kelas 1 SMA sih mas. Kelas 1 berarti ya sekitar 6 tahunan lah. Wah, 6 tahun ya? Iya, sampai sekarang. 6 tahun. Kalau dari kayak ada apa namanya? Misi sendiri apa ya udah ngikut aja, ya udah seneng aja ya sambil ngasilin gitu. Kalau saya ambil di garis desain mas ya. Iya. Kalau garis desain sendiri alhamdulillah udah berjalan setahun ini mas. Jadi September 2019 kemarin itu baru merintis saya. Jadi pertama bikin akun Instagramnya. Oh enggak, maksudnya ada klien pesan terus aku buatin, terus udah kekumpul beberapa desain, terus baru aku bikin Instagramnya terus aku upload karya-karya yang aku udah kerjain itu mas. Oh, jadi sebenarnya itu Instagram garis desain cuma isinya portofolio Ya, aja awalnya gitu gitu mas. iseng-iseng Jadi, ya, ya udah ini karya masukin gitu ya. Iya. Terus aku sempat mikir kayak lihat-lihat di Instagram kayak jasa-jasa desain gitu mas. Kayak tertarik, asik ini kayaknya kak dibikin apa sebuah jasa desain itu, terus ya udah jalan aja mas terus Ya, sampai sekarang. Selain hobi juga ya. Iya, hobi. Emang kalau menghasilkan ya apa salahnya gitu. iya, emang enak kalau sesuai hobi itu yang menghasilkan itu mas. Ada fokus kan ini masalah desain ya. Kalau setahu saya desain kan ada banyak tuh, apalagi desain grafis ya. Iya. Kalau masnya sendiri lebih prefer kemana nih? Kan banyak tuh desain. Nah, itu. Awal saya itu lebih fokus ke logo mas. Oh, logo. Iya, jadi kayak logo perusahaan, logo komunitas, terus
logo produk kuliner atau apalah itu ya, pokoknya yang mencakup logo itu mas. Soalnya kenapa aku lihat-lihat di kayak jasa-jasa desain lainnya itu mayoritas kebanyakan fokusnya ke logo dulu mas, soalnya logo itu kan identitas mas. Iya. Jadi identitas usaha atau bisnis itu dinilai dari logonya. Seperti itu. Iya, kayak saya pernah tahu apa Pertamina ya? Iya, Pertamina itu kalau nggak salah seingatku itu logonya aja mas, logo yang sesimpel itu iya. Harganya 6M mas. Iya. 6, berapa M gitu. Ya, bayangkan dari logo ya, mungkin orang-orang di luar desain kan anggapnya ini apa sih, cuma kayak gini bisa seharga 6M, padahal kan logo itu bisa dijelaskan dari Mas, panggilan akrabnya Mas Bana ya? Ya banyak sih, kayak teman-teman itu dari klien juga apa sih logo itu masnya, seberapa besar harga logo itu bisa mahal gitu loh. Nah, kenapa? Logo itu kan identitas. Jadi suatu icon membuat suatu usaha atau bisnis itu menjadi untuk pemasaran ke luar gitu. Jadi sebuah identitas yang bisa membawa nama brand itu mas, perusahaan itu. Apalagi kan namanya perusahaan ada filosofinya. Ya itu juga itu. Ada kayak wah aku pengen perusahaanku kayak gini nih, jadi ya logo itu kan yang tampilkan di awal gitu ya. Tadi yang mencerminkan nama dari usaha itu mas, di perusahaan itu. Jadi kayak lebih ikonik, dan kadang logo-logo yang terkenal itu bahkan simpel mas, kebanyakan simpel, kayak ya itu tadi Pertamina, terus logo apa Coca-Cola, terus logo apalah Facebook, Twitter, itu kan simpel-simpel mas, cuma 1-2 warna doang, tapi harganya harganya karena emang ya dibalik itu ya sebenarnya. Iya, filosofinya itu mas yang mahal, dan konsepnya. Konsep itu yang menurutku paling mahal sih, soalnya orang kan mikirnya nggak sembarangan mas. Jadi membuat desain logo itu perlu dikaji terus ya? Dikaji terus apa nilai-nilai yang ada pada logo itu, kayak gitu mas. Jadi nggak sembarang nih, apalagi Mas Bana kan pertamanya rintis di logo dulu ya. Kalau dari kan ini wirausaha sendiri, kalau sekarang sendirian ya, mulai dari September 2019 tadi? Kalau awal sih sendiri mas, jadi aku merintis sendiri secara personal. Terus bulan kemarin Agustus itu aku kayak itu mas, kan ini sambil kuliah juga, kayak merasa apa waktuku kok makin sibuk gitu, kayak bagi waktunya itu sulit mas. Jadi coba aku cari orang lain gitu, yang bisa. Ayo, siapa yang mau bantu nih? Nah ya, kayak aku bikin posternya, terus kayak orangnya yang memenuhi persyaratan itu ya udah join gitu. Alhamdulillah kemarin itu aku ya nggak nyangka mas. Sebenarnya aku kan cuma iseng-iseng masnya, ya yang mau join. Gitu ya. Ternyata aku pas posting di lowongan loker desain gitu, sebuah akun Instagramnya. Nah itu yang ngirim email sampai belasan mas. Belasan ya? Iya, sampai belasan. Nggak nyangka aku. Kayak ya udah sebenarnya siapa yang mau ikut ya? Aku awal-awal siapa yang mau ini, yang apa masih awal-awal kan mas, siapa yang mau, tapi aku ngecek di emailnya kok banyak gini. Nah itu mas, ya alhamdulillah. Terus juga aku nyeleksi, tapi aku butuhnya cuma 2 orang sih mas. Oh gitu. Jadi ya ada kriteria sendiri gitu ya. Kalau Mas Bananya sendiri kan ya namanya cari, apalagi cari temen buat apa buat ya desain gitu kan. Ada spesifikasi khusus, terus ada pemasaran, semacam pemasaran itu belajarnya kayak wah ini aku punya produk nih. Ini siapa yang mau desain di sini silahkan. Nah itu belajar pemasarannya itu kayak gimana dulu proses belajarnya, atau mungkin bisa dijelasin dari 6 tahun yang lalu atau dulu susah-susahnya belajar itu kayak gimana gitu. Belajar desain grafis mas ya, awal mula desain grafis itu sebenarnya aku waktu SMP kelas 3 mas, MTS saya kan MTS di Pasuruan itu kelas 3. Itu awal mula itu aku di kelas
bikin itu mas, desain kaos kelas. Kaos kelas. Iya. Iya. Dari kelas jadi teman-teman itu kayak pengen bikin kaos kelas kan, terus siapa yang bisa desain gitu? Nggak ada yang bisa. Terus aku coba-coba itu mas. Dan uniknya itu di sini mas. Aku dulu itu desain itu di web. Di web. Iya, jadi kan ada kan kayak platform web. kayak desain kaos langsung tempel-tempel gitu mas. Tinggal ya gambarnya bagus nih, ini masukin aja. Masukin gitu. Tulisannya masukin gitu. Ternyata terus aku bawa ke konveksi nggak bisa mas, soalnya nggak ada file mentahnya gitu. Harus ada file mentahnya. Ada file mentahnya. Jadi udah berbentuk gambar kaos, terus saya storyin. Loh ini nggak bisa mas, ini harus ada file mentahnya, file aslinya gitu. Oh ya udah mas. Terus aku balik, terus mulai dari situ sih mas. Belajar dari YouTube gitu. Itu udah mulai kayak belajar kan SMP nih sekelas kan banyak belajar apa aja yang desain itu kan kayak dari sisi pemasaran ya dapet lah kayak promoting sell, jadi kayak aku aja ini personal brandingnya branding dulu gimana kayak mengawali personal branding. Aku kayaknya cocok nih kayak desain gitu. Kalau personal branding sih aku kalau dulu waktu SMP itu kayak nggak begitu mikirin sih mas, kayak yang penting aku bisa dulu. Yang penting aku bisa dulu, bisa desain dan ya udah ngalir aja sampai sekarang, sampai kuliah baru merasa pentingnya personal branding itu gimana mas. Yaitu tadi pemasaran lewat aku kan memaksimalkan di Instagram sama WA aja mas. Sementara ini pemasarannya sementara ini dari Instagram ya, sama WhatsApp ya. Sempet sih dulu kayak di itu mas, kayak platform di web developer gitu. Tapi kayak kurang bisa memahami, tapi ya udah aku maksimalin di Instagram aja. Yang gampang aja dulu. Ini Instagram aksesnya ya lebih mudah, terus juga jangkauannya ke teman-teman itu enak. Kalau klien pertama tadi SMP itu ya, hitungannya klien pertama nggak sih? Atau klien yang dapetin hasil pertama sih diinget lah pasti. Kalau klien sih di garis desain boleh, di proyek-proyek sebelumnya juga nggak apa-apa sih. Kalau klien dulu pernah waktu SMP kelas 2 kalau nggak salah mas. Jadi kayak bikin desain produk itu. Jadi bikin desain produk roti kalau nggak salah itu ya, roti itu ya udah aku kan nggak bisa budget mas. Aku bingung itu budgetnya berapa, itu ya udah seikhlasnya aja gitu mas. Awalnya gitu ya. Awalnya ya udah, kalau ada yang mau kalau desain ya silahkan disyukur, tapi itu kan kayak nominalnya nggak seberapa. Cuma ya udah buat tambah-tambahan aja mas gitu. Terus waktu kuliah itu belajar lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Instagram. Berapa sih sebenarnya jasa desain itu, kayak rincian harga standarnya lah ya, patokannya itu berapa gitu mas. Jadi ada sisi struggle-nya nih teman-teman. Jadi Mas Baninya sendiri nggak tiba-tiba wah ini langsung desain langsung dibayar, nih enggak ya. Jadi kayak ada dibalik itu. Terus dulu ini kan semester berapa kalau beda Mas? Sekarang semester 7 ya? Iya. Semester 7 ngimbangin kayak ini kan sama kuliah. Semester 7 kan semester akhir mas. Itu kayak gimana ngimbangin sama kuliahnya atau lika-likunya sementara ya, itu mas kan kayak jasa desain ini kan nggak nentu, kadang ya banyak klien, terus kadang ya sepi gitu, nggak nentu kadang mas. Ya udah terus ya jalan aja gitu. Tapi untuk bulan kemarin ya itu tadi mas, aku cari 2 orang udah ketemu ACC. Satunya itu di bagian vektor wajah mas. Jadi ini kan mau tak kembali lagi. Jadi nggak sekedar logo aja mas. Nggak sekedar logo aja, tapi ada vektor wajah kayak WPAP namanya. WPAP itu ada 1 orang, terus yang satunya lagi itu desain logo mas. Jadi kayak dari desain logo tadi dikembangin lagi ya? Ke gambar WPAP itu tadi. Terus kayak mulai memanage waktunya. Setahu saya pernah tuh ya, kan sebelum ini saya pernah lihat dulu lah Instagram guys desain tuh 1 kali 24 jam mas ya. Wah gila, cepet banget itu mas. Gimana manage? Wah ini saya punya nih
saat yakin 1 kali 24 jam itu salah satu jarang banget ya, apalagi sama klien kan ada kayak revisi revisi dan klien mintanya jangan gini mas, itu ada lah, apalagi sama kuliah juga ya, memanage waktu buat desain. Wah ini kapan ya aku desain, itu kayak gimana? Ya tuh manajernya ya mulai dari klien nih, dapat klien itu mas, jadi klien hubungin terus di situ sudah mulai berpikir ini nanti jam segini ngapain, jam segini ngapain, dan ya udah sampai 24 jam itu mas. Jadi aku kan prinsipnya itu memuaskan klien mas. Iya. Jadi lebih fast respon gitu. Jadi kalau klien ngehubungin lewat DM atau WA itu ya segera dibalas, dan kalau ada revisi ya udah diperbaiki gitu mas. Jadi lebih diprioritaskan kan. Tapi kalau masalah kuliah ya udah kuliah ya diselesaikan juga mas gitu. Lebih ke time managementnya. Time managementnya aja. Kayak mulai berani ini pasang 1 kali 24 jam nih, itu memutuskannya kan ada pertimbangannya tuh. Kayak ya mungkin masukan buat teman-teman mahasiswa yang mau memulai merintis usaha ini, usaha apapun ya, karena Mas Bana ini dari desain grafis kan ada timeline tersendiri, ada waktu-waktu pengerjaannya tersendiri. Mungkin pertimbangan mempercepat deadline ya, dengan mempercepat deadline tuh kayak gimana? Wah ini aku harus bisa nih gitu. Aku ya juga pernah sih mas, itu KPP deadline juga kan, tugas kuliah deadline hari itu juga, dan klien itu minta hari itu juga mas. Jadi kayak itu tabrakan itu bingung aku. Terus juga aku waktu itu sedang di luar kota gitu, ada urusan gitu, waduh ini gimana. Terus aku coba hubungin temanku yang bisa desain grafis gitu mas, jadi aku imbal jadi kayak network lah. Jadi ya udah kesepakatan aja, ini loh ada proyek desain logo, mau nggak kalau mau ya udah kerjain, nya persenan atau gimana itu nanti gampang lah gitu mas. Kalau garis desain, sebelum garis desain berarti waktu kuliah udah ada desain lain atau masih belum mulai, baru September tahun kemarin mulainya gitu? Kalau merintis logo mas ya, mau merintis logo itu ya mulai dari SMA itu udah pernah bikin logo mas, tapi itu kan cuma aku kumpulin dulu mas, bikin portofolio, aku kumpulin waktu udah kekumpul kemarin itu September 2019 itu aku mencoba bikin rebranding lagi. Ini aku mau ndiriin karena udah ada portofolio, jadi aku ndiriin nih kayak dari desain kan gitu. Sudah ada hasilnya kan mas, jadi klien lihat Instagram itu wah hasilnya kayak gini. Kalau belum ada hasilnya kan istilahnya reviewnya itu kurang mas ya. Harus jadi kayak ada testimoni gitu juga ya? Bisa. Jadi biar meyakinkan klien yang akan datang gitu ya. Kalau dari Mas Bana sendiri, kayak buat teman-teman nih yang mau mulai usaha, apa yang kunci awal pertama ini aku mulai usaha, itu mulai ada gimana dari prinsipnya Mas Bana sendiri? Kalau prinsip sih saya awalnya ya jalan aja sih mas, tapi mulai dari sekarang aku punya prinsip. Yang pertama itu pasti niat kan mas. Jadi niat usaha, terus juga yang kedua itu konsisten mas. Kan kadang orang bisnis itu kayak omongan orang lain terhadap dirinya, terus udah mentah-mentah. Nah gitu, itu kayak kurang masuk mas kalau menurut saya. Jadi ya udah kalian jalanin aja sesuai kemampuan kalian branding semaksimal mungkin usaha kalian. Ada omongan dari luar maupun itu buruk atau baik, itu ya udah ambil baiknya aja, buruknya dibuang. Seperti itu mas. Buat teman-teman nih yang mau mulai usaha di bidang apapun ya, sekali lagi karena ini Mas Bana sendiri dari desain logo berangkatnya, cukup niat meyakinkan diri mas. Jadi wah ini aku harus mulai nih, mulai usaha, yaudah
istilahnya digas aja bisa. Aku juga ada temanku kayak bilang aku mau bikin usaha gitu. Ya udah bikin aja, tapi aku kayak belum yakin. Nah itu kan kayak kurang cocok gitu mas. Ya udah yakinkan dulu. Terus aku juga dulu gitu mas. Jadi kayak bikin usaha laku gak ya gini. Oke, masih bimbang. Masih ini kayak sempat insecure bisa apa juga mas. Insecure kenapa mas? Iya kan, soalnya kan kayak karya-karya saya, hasil desain saya itu kayak dibanding dengan yang lain itu kayak yang profesional gitu ya. Kayak masih pas-pasan lah mas. Tapi ya udahlah, apa Bismillahirrahmanirrahim bisa memberanikan diri. Buat teman-teman yang mau mulai lah ya, beranikan diri dulu, ada niat, yakin, dan nggak usah denger omongan orang lain yang jelek-jelek ya. Jadi kalau ada temen ya cukup dengarkan kritik-kritik yang membangun gitu ya. Kalau dari Masnya sendiri buat penutupan kira-kira apa yang diharapkan dari usaha Mas nanti yang akan datang setahun 2 tahun kayak gitu gimana? Kalau usaha saya kan ini kan sebagai sampingan mas. Jadi garis desain ini sebagai sampingan. Hobi. Selama ini kan saya masih istilahnya freelance mas. Freelance. Freelance. Jadi belum berbadan hukum. Iya. Jadi kedepannya ya insya Allah bisa bikin kayak studio gitu mas. Kayak studio sendiri ini buat. Jadi kan saya kan jurusan arsitektur juga. Iya. Jadi ada satu studio itu arsitektur sama desain grafis, cuma beda kayak beda ruang aja mas. Kayak gitu. Rencana ke depan sekalian ini studio grafis, studio arsitektur jadi satu gitu ya. Insya Allah seperti itu mas. Ya jadi ada gambaran ke depannya mau seperti apa? Ini kan usaha. Ya, jadi usaha itu kan perlu aku kayak mau gimana nantinya nanti mau dikembangkan seperti apa gitu. Ya kalau dikembangin sih pasti ya mau ya, maksudnya saya nggak cuma stuck di Instagram sama WA doang, juga nanti ya paling di website juga mas. Nanti kan, mau bikin webnya. Jadi kan ada banyak nih marketplace yang kayak menampung desain grafis gitu mas. Jadi nggak sekedar di Indonesia aja, jadi dari luar juga bisa ngakses gitu mas. Gitu, jadi pemasarannya lebih luas. Kembangkan lagi. Terakhir sukses buat Mas Bana nantinya ke depan. Ini kan buat teman-teman mahasiswa yang mau lagi ini, saya tekankan lagi ini, mau memulai usahanya, nggak ada kata terlambat. Wah ini aku udah semester 5, bahkan Mas Bana yang semester 7 sekarang itu mau, wah ini aku kayaknya tepat nih memulai usaha ini. Itu nggak ada kata terlambat. Ya, yang penting tadi niat, ya, konsisten, berdoa. Jadi dengan gitu dimanapun nanti ya pasti ada halangan lah ya jelasnya dari dari pelaksanaan kegiatan usahanya gitu ya. Iya pasti itu mas, orang usaha kan nggak berjalan mulus gitu mas, pasti ada kayak yang mengganjal gitu. Itu anggap itu biasa lah. Anggap hal yang biasa. Iya biasa. Pokok pesan saya gini mas, kalau ada masalah itu diselesain, jangan istilahnya udah ada masalah kayak gini ya udah males. Wah, itu kurang tepat mas. Tidak menyelesaikan apa-apa gitu ya. Menyelesaikan masalah malah ya udah nggak jalan usahamu gitu. Jadi stuck terus tidak berkembang gitu. Jadi itu teman-teman pesan dari Mas Bana tentang gimana perusahaannya freelance ya Mas, karena sementara freelance berkembang, dan apa yang Mas Bana pegang prinsipnya dan apa halangannya. Sekian, makasih banget Mas Bana udah sama-sama udah mau di podcast sederhana inilah ya. Semoga teman-teman nantinya ada yang terinspirasi nih mau berusaha. Sekian dari saya, Rudy sebagai host dan Mas
Bana sebagai bintang tamu dari Garis Desain. Nah, nanti cari lagi ya Instagramnya garisdesain.id. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.